Halo semuanya, perkenalkan di sini balik lagi sama saya Lang atau Ivanov. Di sini saya akan melakukan tutorial yang dimana kita itu masih berhubungan dengan Ubuntu server dan di sini kita akan membuat yang namanya DHCP server di Ubuntu. Nah, seperti kalian lihat di sini settingannya itu, di sini saya memakai file Ubuntu yang fresh atau yang baru lagi, dan di sini kita setting untuk dua adapter networknya. Yang pertama itu host only adapter dan yang kedua itu bridge adapter. Nah, di antara dua network ini tuh kita pernah sempat waktu itu melakukan tutorialnya cara menyeting konfigurasi koneksinya. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan antar dua koneksi tersebut atau dua adapter tersebut itu di Ubuntu server ini, yang dimana itu bakal kegunaannya itu kit yang akan kita pakai untuk membuat DHCP server di Ubuntunya. Oke, untuk step pertamanya pasti masih sama, yaitu kita melakukan login dulu di Ubuntu server kita yang telah kita buat baru ini. Nah, kita tinggal tunggu saja proses untuk loginnya. Oke. Oke, di sini masih login dulu. Tinggal tunggu saja dulu proses loginnya. Oke, sedikit penjelasan juga untuk Ubuntu server ini atau DHCP server yang akan kita buat tuh, mengapa kita memerlukan dua adapter atau dua koneksi, itu dikarenakan satu koneksi yang kita pakai itu adalah koneksi yang dimana Ubuntu-nya kita itu mendapatkan koneksi dari internet ke laptop kita, baru laptop kita itu ke Ubuntu kita. Nah, untuk bridge adapter itu yang dimana itu bakal kita pakai untuk agar supaya yang tersambung atau yang klien yang tersambung ke DHCP server kita bisa mendapatkan IP DHCP yang telah kita sediakan bagi mereka. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tunggu saja loadingnya atau loginnya itu. Nah, agak membutuhkan waktu beberapa menit dulu untuk loginnya. Nah, di sini kita sudah login ke dalam Ubuntu server kita. Nah, di sini kita seperti biasa masukkan dulu login kita, username kita dan juga passwordnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk IPA-nya itu ini masih settingan IP bawaannya, si bawaan dari Ubuntu-nya. Lalu di sini kita akan melakukan yang namanya sudo nano etc netplan / installer, yang dimana itu masih sama. Kita melakukan konfigurasi internet dulu, koneksi. Jadi kita menyeting IP-nya terlebih dahulu. Nah, saat kita masukkan perintah tersebut, kita login pakai password kita. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, sudah dulunya waktu kita itu membuat tutorial untuk cara menyeting IP-nya. Nah, pertamanya di sini kita harus setting IP untuk host only adapter. Nah, tutorialnya itu ya kita pernah buat. Pertama kita masuk control panel, lalu ke network and sharing center, kita open adapternya. Nah, di sini di WiFi yang kita telah terkoneksi, kita pastikan itu sudah share. Jadi kita ke properties, lalu ketik sharing, dan itu bisa kita lihat kita sharekan di internet yang dimana itu internet dari VirtualBox-nya. Lalu kita setting IP kita di situ. Nah, di situ seperti yang kalian lihat itu sudah IP saya 10 117 dan akhirnya 1 untuk gateway-nya. Nah, lalu kita setting di Ubuntu servernya itu IP yang sama gitu. Nah, kita akan lihat dulu prosesnya. Untuk menyeting host only adapter ini di Ubuntu-nya itu masih sama untuk prosesnya. Jadi kita ikutin saja dulu cara settingan prosesnya seperti tutorial yang waktu itu sempat saya pernah buat untuk host only adapter. Oke, selanjutnya setelah kita dari setting untuk host only adapternya itu di INP03-nya. Nah, di sini kita akan lanjut untuk menyeting untuk bridge adapternya. Nah, atau di port adapter selanjutnya. Nah, di sini itu kita settingnya itu di INP08. Kenapa? Karena tadinya seperti saya jelasin, INP03 itu adalah koneksi dari internet asli kita
ke laptop kita. Nah, dari laptop kita itu nyambungin ke Ubuntu server ya. Nah, INP08 ini itu ada cara bagaimana koneksi DHCP kita itu dapat diterima oleh kliennya. Makanya di sini kita setting dulu untuk IP-nya. Yang dimana kalau di IP host only-nya itu kan untuk angka ketiganya itu atau ya networknya itu kan 117. Nah, kalau di sini kita pakainya 217. Makanya di sini kita bisa lihat settingannya itu 217. Jadi 10.10.217.1. Nah, setelah itu baru kita sudo netlan untuk menyimpan konfigurasinya. Oh, maaf, ternyata ada kesalahan dikit kayaknya. Kita perbaikin dulu. Kayaknya itu internetnya masih belum terlalu pas. Dipastikan selama konfigurasinya itu pastikan jangan sampai ada yang kelebihan, kelewatan ataupun sampai typo karena itu bakal mempengaruhi sekali. Nah, di sini tadi saya ada kelebihan spasi, masih kurang spasinya, jadi saya harus perbaiki dulu. Nah, saat sudah bisa di-save, seperti kalian lihat, nah di sini tuh settingan IP-nya itu udah tersimpan. Nah, di situ ada 2 IP. Nah, sini kita bakal coba tes dulu ping 88 untuk IP INP03 kita. Nah, seperti kalian lihat bisa terkoneksi ke internet asli kita. Dan misal kita ping ke hostnya, kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil nampaknya ya. Tuh. Jadi kita bisa memastikan bahwa kita itu dapat terkoneksi ke internet asli kita. Selanjutnya kita bakal melakukan yang dimana itu kita akan menginstal DHCP-nya di Ubuntu server kita. Tetapi sebelum kita install, kita bakal update dulu untuk DHCP servernya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini itu sedang proses update. Jadi beritanya itu adalah sudo apt update. Nah, gitu. Jadi kita di sini masih update saja. Tinggal tunggu saja beberapa proses update-nya sampai dia selesai. Oke. Di sini saya speed saja dulu karena membutuhkan proses beberapa menit, jadinya biar supaya lebih cepat saja. Oke, saya sudah update, baru kita akan menginstal yang namanya DHCP servernya. Oke, ini dia sedang menginstal. Tuh, tunggu saja prosesnya berlangsung. Oke, saat setelah kita menyelesaikan update-nya, lanjut kita bakal menyeting konfigurasi internet tadi yang kita sudah buat di DHCP servernya. Nah, di sini kalian bisa ikuti saja perintahnya di Ubuntu-nya. Oke, saat sudah masuk ke sini, di situ kalian bisa lihat di bawahnya itu ada interface FA4 dan interface FA6. Nah, yang kita pakai itu ada interface FA4. Jadi yang 6-nya itu kita pakaikan pagar di belakangnya itu. Lalu kita akan edit interface FA4-nya itu menjadi INP0S8. Untuk agar itu tuh settingan IP untuk DHCP servernya ke klien yang akan menerimanya. Oke, saat sudah selesai, itu sudah otomatis ke save. Jadi save-nya itu adalah Ctrl+X+Y. Lanjut, kita bakal mengkonfigurasikan internet IP kitanya. Nah, di sini kalian bisa ikuti saja pergerakan saya untuk nyetingnya. Nah, di situ kita buka dulu tanda pagarnya. Jadi kita buka tanda pagar dan kita akan scroll ke bawah.
Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah kita membuka pagar dari masing-masing perintah yang ada di atas ini. Dan di sini dimana kita memulai menyeting IP DHCP kita yang kita sudah buat, jadi kita masukkan di sini. Oke, setelah kita selesai menyeting dan mengkonfigurasi IP-nya di DHCP servernya, lanjut kita akan coba ngetes apakah settingan konfigurasinya ini sudah benar atau tidak. Dengan cara cari saat kita sudah selesai, cara save-nya itu adalah kita pencet Ctrl+X+Y. Saat sudah, kita lanjut untuk memasukkan perintah untuk tes apakah si DHCP servernya itu sudah running atau tidak. Oke. Jadi di sini kita bisa ikuti saja perintahnya dan kita lihat statusnya apakah dia sudah running atau tidak. Oke, nampaknya masih ada kesalahan di sini, masih failed. Jadi kita akan ulang lagi. Nah, di sini kita perbaiki kembali lagi untuk lihat apa kesalahannya. Nampaknya kesalahannya itu ada di bagian situ yang dimana seharusnya itu ada koma saat kita masukkan gateway-nya dan DNS-nya. Jadi kita coba tes lagi running-nya apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, di situ nampak kelihatannya running ya, teman-teman. Jadi sudah bisa terkoneksi ke internetnya. Atau DHCP servernya sudah berhasil, berarti sudah bisa. Selanjutnya kita bakal melakukan untuk bisa nge-ping ke DHCP servernya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil untuk tes running si DHCP servernya, lanjut kita akan melakukan ke perintah selanjutnya, itu yang dimana itu untuk menyeting si internet DHCP server kitanya. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita ikuti saja. Kalian bisa ikutin ininya. Jadi tinggal kita hilangkan saja untuk pagar di bawah situnya.
setelah selesai kita bisa save untuk channel XY nya. Oke. Lanjut, setelah menyeting si konfigurasi IP DHCP nya, kita akan tes untuk pingingnya agar dia itu bisa ngeping ke klien yang kita akan berikan IP tersebut. Nah, setelah selesai seperti itu dan setelah kita masukkan perintah ini, tinggal kita enter saja. Jadi kita pastikan jangan sampai ada kesalahan ketik ya di sini. Nah, setelah bisa, kita lanjut, kita akan melakukan apakah ini bisa tersambung ke klien atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua laptop. Nah, pertama di sini adalah laptop teman saya yang dimana itu dia sebagai klien dan saya itu sebagai servernya. Nah, di sini kita bisa lihat teman saya itu masih kan koin itu kita pakai kabelnya, kabel straight ya teman-teman, kabel RJ-nya. Di sini kita akan lihat tes ping 88 di laptop teman saya, apakah bisa TTL atau tidak dengan IP DHCP server saya. Nah, seperti yang bisa lihat di situ sudah TTL. Tuh, ini tampak bukti aslinya. Nah, di situ saya masih terkoneksi ke Ubuntu-nya. Nah, jadi kalau yang kita bisa lihat dari teman saya itu dia sudah mendapatkan IP DHCP saya. Nah, itu 10.10.217 dan titik 3. Jadi itu dia sudah mendapatkan IP DHCP saya. Oke. Tuh lihat. Oke, masih bisa TTL. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah apabila saya menjadi klien dan teman saya itu menjadi servernya. Nah, di sini teman saya itu menjadi servernya dan saya bakal jadi klien. Nah, cara biar supaya kita itu bisa menjadi klien dan juga bisa mendapatkan IP DHCP-nya, pertama pastikan salah satu laptopnya itu menjadi servernya. Pastinya di sini teman saya itu sebagai servernya, dan tugas si kliennya ini kita tuh keluar dulu dari VirtualBox-nya atau Ubuntu servernya, lalu kita matikan koneksi WiFi kita. Jadi kita mendapatkan koneksinya itu dari si kabelnya itu yang tersambung ke laptop kita. Nah, jadi teman saya itu mencoba perintahnya itu untuk bisa membagikan internetnya itu ke saya. Di sini dia coba memastikan bahwa si DHCP-nya itu bisa ping dulu. Oke. Jadi bisa lihat di sini itu nampak aslinya. Kita akan coba ping 88. Nah, saat ping 88 dia sudah bisa terkoneksi ke internet dia dan DHCP-nya. Nah, di sini gantian saya akan menjadi servernya itu dan kita akan tes apakah internet DHCP-nya itu bisa ya atau tidak. Nah, di sini saya akan ping 88 juga. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, akhirnya bisa TTL dan berhasil. Itu dia tutorial dari saya.